Foyes feet wow. Kenapa Pempol disuruh memilih boneka, patung atau antek untuk menjadi RUA? Karena partai panitia pemilihan yang memperkenalkan calonnya dengan mendustakan kenyataannya. Calon RUA ditampilkan dan pencitraan, pembohongan, di-make-up sedemikian rupa, dibesar-kuadrakan, dibaik-kuatkan, diindahkan, dihebatkan, padahal prosesnya melanggar anggaran dasar Bumi Putera. Pempol adalah korban talbis. Mereka dibohongi sehingga menyangka bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin, padahal boneka rekayasa. Boneka yang diberhalakan melalui pencitraan menghalalkan segala cara untuk jadi RUA, merubah data menjadi menang oleh panitia. Apakah RUA yang demikian bisa berkuasa, mendapatkan gaji meski aturan melarangnya? Berkuasa? Yang berkuasa adalah botoh duo yang menyutradarainya. Setiap langkahnya dikendalikan oleh para bobotoh, yang menutupi kasusnya di AJB Bumi Putera tertutup. Setiap keputusannya sudah dipaket oleh penguasa. Ia tidak bisa mandiri, karena dikepung oleh kelompok kuatlah yang juga saling berebut demi melaksanakan kepentingan masing kuatlah. Apa ia tidak merasa malu menjadi boneka? Itu satu rangkaian, serakah, tidak merasa bersalah, tidak malu, tidak tahu diri, tidak mengerti bahwa ia sedang menyakiti dan menyusahkan Pempol, tidak memahami posisinya yang ilegal, tidak punya cermin untuk melihat wajahnya, tidak punya konsep tentang martabat manusia, harga diri dan marwah jiwa. Hanya mengerti perdagangan sebagai maklar, tidak paham perniagaan panjang industri asuransi, tidak memahami tanah dan akar pohon, keuangan, pertumbuhan investasi keuangan, dengan timeline matangnya bunga dan buahnya pohon asuransi. Pemimpin yang demikian membawa perilaku sebagai pengemis yang melamar ke rentenir pemimpin yang seperti itu. Akhirnya pasti jatuh dan hancur. Gusti Allah mboten sare. Jangan lupa ada para bobotoh yang menitipkan direktur utama, kemudian boneka RUA mengangkat berhala ke kursi direktur dan komisaris lainnya. Mereka adalah kelompok yang mencari keuntungan di tengah resesi dan menggantungkan hidupnya di Bumi Putera tanpa punya pengalaman dan kemampuan di industri asuransi. Namun para bobotoh tak peduli melanggar semua aturannya sendiri, sehingga mereka membela boneka itu mati kuadran. Mereka selalu mengumumkan betapa baik dan hebatnya program kerjanya, namun tak pernah bisa membuktikan mencari uang untuk bisa membayar klaim. Tugasnya hanya bisa menjual aset murah, ambil kominya, tak peduli tugas sesungguhnya membela Pempol. Uang, kekuasaan dan media, sanggup mengumumkan dan meyakinkan bahwa mereka akan segera bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran klaim. Janji surga yang sudah lebih dari 5 tahun diumumkan, sementara neraka dilemparkan kepada Pempol, untuk menanggung kerugian, klaim dipotong 50%. Dengan dalih melaksanakan pasal 38. Sebenarnya siapapun tahu siapa yang merampok Bumi Putera. Anehnya kerugian Bumi Putera belum pernah dipertanggungjawabkan, atau kan menunggu sampai mereka dikubur dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Salam Safe, Bumi Putera.